Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya, kelas 9 untuk jenjang SMP dan MTS. Hari ini kita akan sama-sama belajar materi baru, yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini yaitu yang pertama, mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. 3. Mengamati dinamika yang terjadi di masyarakat, terlebih mengenai praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 4. Merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sebab pertama yang akan kita pelajari adalah penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pada awal masa kemerdekaan Indonesia, yaitu tahun 1945 sampai 1950, Pancasila mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak, seperti Belanda. Bahkan, dari masyarakat Indonesia sendiri, ada yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Terdapat berbagai macam upaya pemberontakan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia di sejumlah tempat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Yang ketiga, pemberontakan APRA. Yang keempat, Andi Aziz. Yang kelima, pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah. Namun, tanggung jawab pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri bersama para menterinya. Penerapan Pancasila pada periode 1950 sampai 1959 cenderung diarahkan sebagai ideologi liberal. Hal ini ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Terlaksananya pemilihan umum pertama Indonesia, yaitu pada tanggal 29 September 1945, terpilihlah pada saat itu 272 wakil rakyat sebagai anggota DPR. Pemilu ini juga berhasil memilih anggota-anggota lembaga konstituante sejumlah 550 orang. Pada tahun 1950 sampai 1959 muncul sejumlah pemberontakan yang bertujuan untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberontakan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Yang kedua, pemberontakan PRRI. Yang ketiga adalah pemberontakan Permesta. Sebagian pihak menyebut pada masa 1959
hingga 1966 sebagai periode demokrasi terpimpin. Pada masa ini, demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat, sebagaimana diamanatkan nilai-nilai Pancasila, namun cenderung berada pada kekuasaan pribadi presiden. Kemudian terjadilah peristiwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau Gerakan 30 September PKI yang terkenal dengan Gerakan G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965. PKI berusaha merebut kekuasaan disertai pembunuhan 6 perwira tinggi dan seorang ajudan Jenderal Ahanasution. Pada tanggal 12 Januari 1966 terjadi demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang menyampaikan beberapa tuntutan dan demonstrasi tersebut dikenal dengan 3 tuntutan hati nurani rakyat atau Tritura. Adapun isi Tritura adalah sebagai berikut. Yang pertama, bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Yang kedua, bubarkan kabinet Dwikora dari unsur-unsur Partai Komunis Indonesia. Yang terakhir adalah turunkan harga. Nah, pada saat itu kondisi politik tidak menentu sehingga menyebabkan harga-harga melambung tinggi, terutama 9 bahan pokok yang tiap hari dikonsumsi oleh rakyat. Pada tahun 1966 hingga 1998, ketika pemerintahan berganti dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto, disebut sebagai masa Orde Baru. Orde Baru diharapkan dapat melaksanakan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan murni dan konsekuen. Pemerintahan berganti dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto dengan adanya surat Supersemar atau surat pemerintah 11 Maret, sehingga untuk presiden akhirnya dilimpahkan ke Presiden Soeharto. Pada tahun 1998 hingga sekarang itu disebut dengan masa reformasi, yaitu masa di mana Presiden Soeharto sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden karena sudah menjabat presiden kurang lebih 32 tahun. Sehingga pada tahun 1998 banyak dari kaum mahasiswa berdemonstrasi agar Pak Harto turun. Kemudian setelah Bapak Soeharto turun, digantikanlah oleh Presiden B.J. Habibie yang pada saat itu menjadi wakil Presiden Soeharto. Sejak pemerintahan Habibie hingga sekarang disebut sebagai masa reformasi, dan pada awal masa ini kemunduran ekonomi Indonesia dan dugaan penyelewengan terhadap Pancasila membuat mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi menuntut turunnya Presiden Soeharto. Sebab yang kedua yang akan kita pelajari adalah nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman.
Nilai berasal dari kata Latin valere yang berarti kuat, baik, dan berharga. Notonegoro membagi nilai menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Nilai material, 2. Nilai vital, 3. Nilai kerohanian. Fungsi ideologi antara lain sebagai berikut. Jadi untuk ideologi bangsa kita yang kita anut sampai saat ini adalah ideologi Pancasila. Pancasila selain sebagai dasar negara juga sebagai ideologi negara kita. Fungsi ideologi dari Pancasila itu antara lain. Yang pertama, menjadi pedoman bagi individu, masyarakat atau bangsa untuk berpikir, melangkah dan bertindak. 2. Menjadi kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi bagi individu, masyarakat, bangsa untuk mencapai tujuan. Fungsi dari ideologi yang ketiga yaitu menjadi upaya dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat dan bangsa dalam segala aspek kehidupan. Menurut Kailan tahun 2005, ideologi terbuka adalah sebagai berikut. 1. Nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. 2. Nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. 3. Hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. Menurut Kailan tahun 2005, ideologi tertutup adalah sebagai berikut. 1. Bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. 2. Merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk merubah dan memperbaharui masyarakat. 3. Dibenarkan atas nama ideologi bahwa masyarakat harus berkorban. Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatis, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, pengetahuan, dan teknologi, serta dinamika perkembangan masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Sebagai ideologi terbuka, secara struktural Pancasila memiliki dimensi idealistis, normatif, dan realistis. Subbab yang ketiga, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dapat dilihat dalam beberapa hal, seperti lembaga hukum, dan sistem demokrasi Indonesia.
Perwujudan nilai-nilai Pancasila dapat dilihat pada perkembangan kebutuhan masyarakat dan negara mengenai lembaga negara. Indonesia memiliki lembaga negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat yang sering disebut dengan MPR, DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. Untuk MPR, anggota dari MPR itu adalah anggota dari DPR ditambah dengan anggota dari DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Jadi MPR itu adalah lembaga negara yang terdiri dari anggota DPR dan anggota dari DPD, perwakilan dari setiap provinsi. Kemudian yang kedua, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat itu adalah sebuah lembaga negara yang bertugas untuk sebagai lembaga yang untuk membuat undang-undang, lembaga legislatif yang tugasnya adalah membuat undang-undang untuk menjalankan pemerintahan. Kemudian untuk presiden itu berlaku sebagai lembaga yudikatif, yaitu lembaga yang menjalankan undang-undang. Jadi kalau DPR adalah lembaga legislatif yang bertugas membuat undang-undang, sedangkan presiden adalah lembaga yudikatif atau sebuah lembaga yang menjalankan undang-undang. Selanjutnya untuk Mahkamah Agung itu adalah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, di mana letaknya adalah di ibu kota negara yaitu Jakarta. Sedangkan untuk di provinsi itu adalah di bawahnya MA itu adalah pengadilan tinggi di tingkat provinsi. Kemudian di tingkat kabupaten atau kota madya itu adalah lembaga di bawah pengadilan tinggi yaitu pengadilan negeri. Jadi intinya untuk MA itu adalah lembaga peradilan tertinggi, di mana di tingkat kabupaten adalah bernama pengadilan negeri, di atasnya di tingkat provinsi lembaganya disebut dengan pengadilan tinggi, dan yang paling tertinggi adalah Mahkamah Agung. Sebuah keputusan yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung itu otomatis membatalkan keputusan dari pengadilan di bawahnya. Contoh seperti ini. Ada sebuah kasus, seseorang itu dihukum oleh pengadilan negeri seumur hidup. Kemudian terdakwa tersebut mengajukan hak banding. Jadi hak banding itu adalah hak untuk mengajukan perkaranya ke pengadilan yang lebih tinggi. Dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi itu disebut dengan hak banding. Tadi ketika di pengadilan negeri diputus dengan hukuman seumur hidup, dan kemudian di pengadilan tinggi diputus dengan hukuman misalnya 5 tahun penjara, maka yang berlaku hukumannya adalah lembaga yang terakhir yaitu pengadilan tinggi. Ketika seorang terdakwa di pengadilan tinggi itu tidak puas dengan hasil keputusan dari pengadilan
tinggi, maka bisa mengajukan hak juga ke Mahkamah Agung, namanya adalah hak kasasi, di mana seorang terdakwa hak untuk mengajukan hak kasasi, di mana perkaranya nanti akan diputuskan oleh Mahkamah Agung. Namun terdakwa itu haruslah tahu bahwa nantinya apapun keputusan dari hakim di Mahkamah Agung itu adalah yang berlaku. Tadinya misalkan di pengadilan tinggi tadi di vonis dengan 5 tahun penjara, ketika di Mahkamah Agung divonis dengan seumur hidup, maka yang berlaku itu adalah keputusan dari Mahkamah Agung. Kemudian lembaga selanjutnya yaitu Mahkamah Konstitusi, itu adalah lembaga peradilan yang bertugas untuk mengadili mengadili sengketa hasil pemilu. Kemudian ketika ada undang-undang atau peraturannya yang digugat oleh orang, maka MK lah yang bertugas apakah peraturan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak. Selanjutnya yaitu Komisi Yudisial, yaitu komisi ini bertugas untuk mengawasi hakim-hakim yang ada di lembaga MK maupun KY. Untuk selanjutnya badan yang selanjutnya yaitu Badan Pemeriksa Keuangan, di mana tugasnya adalah memeriksa semua keuangan lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dapat dilihat pada sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Semua peraturan atau perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi semua undang-undang yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah mufakat. Musyawarah dapat diartikan sebagai upaya bersama untuk mencari pemecahan suatu masalah. Jadi sejak dari dulu masyarakat Indonesia sudah terbiasa untuk menjalankan musyawarah mufakat yang merupakan pengamalan dari Pancasila sila keempat. Ketika ada permasalahan, tidak diperlukan dulu voting atau keputusan bersama, keputusan yang paling banyak. Yang dilakukan terlebih dahulu adalah musyawarah mufakat, di mana para anggota dari masyarakat itu berkumpul di sebuah tempat. Kalau di zaman dahulu itu para masyarakat biasa berkumpul di balai desa, atau di tingkat desa itu ada sebuah tempat yang luas yang biasa disebut dengan balai desa. Itu biasa tempat itu memang dikondisikan dalam tempat yang luas agar bisa menampung warga. Jadi ketika ada permasalahan, semua warga berkumpul, kemudian dibahaslah masalah-masalah yang perlu diselesaikan secara bersama. Jadi pada zaman dulu belum dikenal adanya keputusan voting atau putusan dengan suara terbanyak. Dari zaman dahulu para pendahulu kita sudah terbiasa dengan musyawarah mufakat.
Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya dapat terlihat pada hal-hal berikut. Yang pertama, menghargai keragaman budaya Indonesia. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, di mana terdapat banyak sekali ragam, dari mulai ragam banyak suku menurut survei dari Badan Pusat Statistik yang terakhir tahun 2010, pada terdapat 1340 suku bangsa yang ada di Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu sangatlah banyak suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Seperti kalian ketahui bahwa satu suku saja, anak-anakku semuanya, itu mempunyai berbagai macam bahasa, kemudian apalagi bahasa, senjata tradisional, rumah adat, pakaian adat, kemudian makanan khas, kemudian belum adat istiadat. Itu sangat berbeda satu suku dengan suku yang lain. Kemudian selain suku, di Indonesia juga terdapat banyak agama. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Agama pertama yaitu Islam. Agama Islam ini berasal dari Arab, yaitu yang membawa kami Islam ini adalah Nabi kita Muhammad SAW, yang bersumber dari kitab suci yang sangat agung, yaitu Al-Quran, yang diturunkan oleh Allah sebagai pedoman bagi kita sebagai umat manusia dalam menjalani hidup, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi semua ketentuan yang hidup kita sudah diatur di dalam kitab ini. Kemudian agama yang kedua yaitu agama Kristen atau Katolik, yang dibawa sumbernya dari negara Eropa. Bangsa-bangsa Eropa yang pernah menjajah kita itu membawa agama Kristen dan Katolik. Untuk agama Kristen dan Katolik itu mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhannya. Kalau yang di dalam agama Islam itu Yesus Kristus adalah Nabi Isa. Kemudian agama yang selanjutnya keempat tadi adalah Hindu. Kemudian Hindu dan agama Hindu selanjutnya adalah, di agama Hindu itu mengakui Tuhan mereka itu adalah para dewa. Ada Dewa Wisnu, Dewa Brahma, dan lain-lain. Kemudian mereka beribadah di pura. Dalam hal ini untuk agama Hindu di Indonesia yang paling banyak penganutnya terdapat di Pulau Bali, di mana Pulau Bali itu terkenal dengan negeri Pulau Seribu Pura. Agama selanjutnya yang ada di Indonesia yaitu yang terakhir, yaitu Konghucu. Itu berasal dari Cina. Agama Konghucu ini pertama diakui pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Itu agama Konghucu baru diakui di Indonesia sebagai agama. Di agama terakhir yang diakui di Indonesia saat ini adalah agama Konghucu. Kemudian untuk perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya, yang kedua yaitu pelestarian keragaman budaya Indonesia. Untuk pelestarian keragaman budaya Indonesia bisa kita lakukan dengan mempelajari budaya-budaya yang ada di Indonesia, baik tarian maupun kesenian daerah yang ada di masing-masing daerah di Indonesia. Perwujudan yang ketiga yaitu pengembangan nilai sosial dan budaya masyarakat
menuju modernisasi yang dijiwai Pancasila. Jadi untuk mengembangkan nilai sosial budaya itu semuanya harus dilandasi dengan Pancasila, karena Pancasila dalam hal ini di Indonesia dipakai sebagai dasar negara, dipakai sebagai ideologi, pandangan hidup, dan yang lain-lainnya. Jadi semuanya harus bersumber nilai-nilainya dari Pancasila. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan terlihat antara lain pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi di pasal ini, di pasal 27 ini ayat 3 itu sudah jelas bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi untuk pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 itu hampir sama bunyinya. Dan pasal tersebut menandaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi kalau di pasal 30 ayat 1 itu menekankan ke usaha pertahanan dan keamanan negara, kalau di pasal 27 ayat 3 itu menekankan ke upaya pembelaan negara. Ya. Mungkin jadi pada pasal 30 ayat 1 memang tiap-tiap warga negara berhak. Jadi selama dia menjadi warga negara Indonesia, setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan berhak mempunyai hak yang sama dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi untuk ikut serta semua warga negara harus ikut serta dalam usaha apapun yang dicanangkan oleh pemerintah dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kita sebagai warga negara harus mendukung semua upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah di wilayah kita, di kabupaten, di provinsi maupun di pemerintah pusat. Apapun yang pemerintah perintahkan kepada kita dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, kita sebagai warga negara yang baik harus melaksanakan semua himbauan dari pemerintah. Gambar di samping ini adalah para TNI kita, Tentara Nasional Indonesia, yang sedang berlatih. Para TNI yang terbagi menjadi 3 angkatan: Angkatan Laut,
Angkatan Darat dan Angkatan Udara adalah sosok yang paling berperan penting dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, di mana mereka menjadi garda yang paling depan dalam melindungi negara kita di darat maupun laut ataupun udara. Itu ada Tentara Nasional Indonesia yang berada di garis terdepan. Jadi sebelum warga sipil bertempur dengan para musuh, para TNI sudah terlebih dahulu menghadapi musuh dengan sangat gagah berani, dan mereka pun untuk mereka mendedikasikan semua harta mereka, jiwa mereka, raga mereka, tenaga mereka untuk negara kita tercinta. Terima kasih. Demikian pemaparan dari bab dinamika perwujudan Pancasila untuk kelas 9. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.